Makasih banyak guru saya yang saya sayangi karena Allah, Bapak Ustadz Dr. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, saya sayang karena Allah, ini guru saya yang selalu membimbing saya ini, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ustadz Dr. Muhammad Hasanuddin Thoyib. Di sini juga ada guru saya juga, Bapak Profesor Suharyadi. Dan mohon izin tidak menyebut satu persatu nama Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda semuanya. Saya izin berbagi atau sharing saja Pak Hasan, Bapak Ibu semuanya. Karena saya yang secara usia ini nggak ada apa-apanya ya dibandingkan Bapak Ibu semua, para senior. Jadi mohon izin berbagi kalau ada hal yang mungkin nanti ada masukan, sangat dimohon ya supaya bisa terjadi banyak perbaikan. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, saya izin sharing tentang membangun akhlak kolektif ya. Eh, jadi keseharian saya adalah konsultan budaya organisasi. Jadi saya corporate culture consultant dan insya Allah banyak juga mendampingi beberapa organisasi untuk dibangun culture-nya ya atau budayanya. Nah, bagaimana kita membangun budaya? Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Tapi bicara tentang akhlak secara personal aja nggak cukup. Tapi harus akhlak secara kolektif. Karena itu bicara tentang akhlak kolektif, maka yang dimaksudkan adalah budayanya. Yang dibangun adalah budayanya. Ada satu kalimat penting yang sering saya dengar dan juga ini juga saya ucapkan di setiap kali kelas yang saya kondak, yaitu apa? Ketika ada satu bunga yang tidak mekar, maka jangan potong bunganya, tapi suburkan tanahnya. Karena boleh jadi yang bermasalah bukan bunganya, tapi tanahnya yang masih belum subur. Nah, apa yang dimaksud dengan tanah yang belum subur? Yaitu bicara tentang lingkungannya, bicara tentang culture-nya. Karena ada orang-orang yang ketika ikut pelatihan, ikut acara seminar dan sebagainya, mereka bisa berubah atau sadar. Ketika kembali ke lingkungannya, lingkungannya belum berubah. Lingkungannya masih kategorinya masih sama perilakunya. Maka apa yang terjadi? Maka ia akan kembali lagi, akan ikut lagi. Dia akan merasa berat sendirian, capek sendirian. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka kembali ke kebiasaan yang lama. Karena itu, maka harusnya yang dibangun bukan hanya bicara secara individunya, tapi juga harus dibangun secara lingkungannya ataupun secara kolektif. Nah, yang menarik ini, ayah bunda, bapak ibu semuanya, eh, selama ini biasanya kalau kita membangun budaya itu pasti kita mengacu kepada teori-teori barat. Ya, ada Egersen, ada Hofstede, ada Robbins, ada apa namanya, Denison dan sebagainya. Nah, ternyata ini saya ambil salah satu teori ya dari teori Bart Egersen tentang bagaimana membangun budaya. Dimulai dari mana? Dari underlying assumption, kemudian exposed values, kemudian artifacts. Nah, ternyata ada satu eh, surah yang itu ternyata sangat erat kaitannya dengan membangun budaya. Saya minta izin Pak Hasan, Ayah Bunda semuanya, ini mentadaburi Al-Fatihah dalam perspektif budaya organisasi, dalam perspektif manajemen. Jadi ada satu penelitian dilakukan oleh Dr. Robert Anthony. Dia mengatakan apa? Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, maka ada 3 tahapan penting yang harus kita lakukan. Tahap yang pertama apa? Tahap yang pertama adalah afirmasi only. Jadi tahap afirmasi itu keberhasilannya 10%. Tahap yang kedua, kalau ingin lebih berhasil lagi, maka ada afirmasi, ada plus visualisasi. Jadi bisa sampai 50% berhasilnya. Yang ketiga, tahap afirmasi, visualisasi, plus feelings. Jadi kalau ingin berhasilnya 100%, maka harus ada proses feelingsnya. Nah, yang menarik ini, Al-Quran itu ada 114 surat. Ada satu surat yang setiap hari itu pasti dibaca,
berulang-ulang kali, minimal 17 kali, yaitu suratul Fatihah. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat ya kita membaca suratul Fatihah tapi tidak berdampak apapun terhadap diri kita? Banyak orang yang baca surat Al-Fatihah tapi biasa-biasa aja, hanya sekedar lisan saja. Nah, karena apa? Karena ternyata banyak di antara kita itu yang afirmasi only. Jadi hanya mengulang-ulang saja, belum sampai ke ada proses visualisasinya gitu. Apalagi sampai ke feelings. Tadi saya bahagia sekali, senang sekali tidak dapat ilmu dari Pak Hasan mengenai ya ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang menariknya seperti itu. Apa artinya? Berarti harus ada proses kalau kita ingin lebih berhasil lagi, 50% keberhasilannya, maka ada proses afirmasi plus visualisasi. Kalau ingin lebih berhasil lagi, maka tambahkan lagi dengan feelings. Ada proses how to implementnya, kita tahu bagaimana mengimplementasikannya. Nah, Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya, saya minta izin. Ini berbagi mentadaburi Al-Fatihah dalam perspektif budaya organisasi ataupun perspektif manajemen ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah apa namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah juga membuat kita menjadi pribadi yang mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu eh, kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka membangun yang namanya God awareness. Yang kedua, ketika mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka terbangun apa? Orang-orang yang self awareness, sadar diri. Ya, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka akan terbangun outputnya apa? Orang-orang akan menjadi orang yang suka memberi atau giving awareness-nya kebangun. Ketika mengucapkan Malik Yaumiddin, yang menguasai atau pemilik hari pembalasan atau raja hari pembalasan, maka akan terbangun orang-orang yang visioner, orang-orang yang punya visi jauh ke depan. Ketika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka orang-orang itu akan terbangun apa? Akan terbangun purpose yang jelas dan juga mission atau bicara strategi. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maka values-nya akan sangat jelas. Kemudian behavior-nya dibangun dengan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, akan terbangun behavior. Nah, kita mohon izin ayah bunda semuanya, kita mulai dengan yang pertama God awareness. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita melakukan kebaikan, melakukan aktivitas dengan melibatkan Allah. Ketika Allah terlibat, maka yakin kita pasti berhasil. Kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berhasil? Karena Allah bersama dengan kita. Petunjuknya petunjuk dari Allah. Arahnya arah dari Allah, kekuatannya kekuatan dari Allah. Maka kalau Allah bersama dengan kita, maka pasti harusnya berhasil. Nah, banyak orang yang tidak berhasil atau gagal. Ternyata menurut survei, bukan karena nggak punya kompetensi, bukan karena nggak punya kemampuan, tapi karena apa? Karena kurang sabar. Ya, ketika kita kurang sabar, maka apa? Maka kita tidak bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, apa artinya? Banyak orang yang gagal itu bukan karena dia nggak punya kemampuan, nggak punya kompetensi, karena kurang sabar. Kenapa kurang sabar? Mudah terpengaruh dengan ucapan, tindakan, sikap orang lain. Ketika melangkah, ketika berproses menuju ke satu titik ataupun tempat yang dituju, kemudian terpengaruh dengan ucapan, tindakan, sikap orang lain, akhirnya apa? Akhirnya tidak melanjutkan perjalanannya, tidak melanjutkan langkahnya, berhenti. Dan ternyata juga ada analoginya, ayah bunda semuanya. Apa yang membuat sebuah kapal itu tenggelam? Apakah air yang ada di luar atau air yang masuk ke dalam? Ternyata yang membuat sebuah kapal tenggelam adalah air yang masuk ke dalam. Sama juga dengan manusia. Apa yang membuat seorang manusia tenggelam hidupnya? Ya, karena dia membiarkan ucapan, tindakan, sikap orang lain masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam perasaannya, akhirnya tenggelam hidupnya.
Jadi kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil, maka libatkan Allah. Ucapannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini ada salah satu cerita nyata ayah bunda semuanya, Insinyur Solah, ya, pendiri universitas pertama di Tafahna Al-Ashraf. Beliau ketika lulus kuliah bersama dengan sahabat-sahabatnya itu membuat usaha, yang membuat bisnis. Terkumpullah 9 orang berikut dengan dirinya. Kemudian mereka akhirnya saat itu sedang membagi presentasi sahamnya masing-masing. Akhirnya karena di total setiap orang 10 orang, 10%, maka total semua jadi 90%. Nah, ada sisa 10%. Kemudian ada ide dari Insinyur Solar, bagaimana kalau kita melibatkan Allah masuk ke partner yang ke-10. Jadi ada 10 berarti yang apa menjadi pemilik bisnis tersebut. Nah, kemudian Allah dikasih saham berapa? 10%, sehingga sampai juga masuk ke ini, masuk ke akte, ya, akte notarisnya. Dan apa yang terjadi kemudian ketika Allah dilibatkan, maka bisnisnya Instant Solis justru malah semakin bertumbuh, berkembang, sangat sukses. Ditambah lagi kemudian oleh beliau, oleh rekan-rekannya jadi 30% sampai 60% sampai akhirnya 100% itu adalah untuk Allah. Dan ketika beliau meninggal dunia, maka luar biasa yang datang itu ratusan ribu orang yang datang, ya, atas kebermanfaatan beliau. Dan ya, salah satu dari apa yang membuat ia berhasil adalah karena melibatkan Allah di dalam bisnisnya. Nah, yang menarik ayah bunda semuanya, ini ada juga dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ayah bunda, bapak ibu semuanya, setelah kita berhasil, yang menarik apa? Penyakitnya orang sukses, penyakitnya orang yang sudah berhasil adalah sombong, merasa tinggi, merasa sudah luar biasa. Maka itu ucapannya apa? Ucapannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi ucapan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ini harusnya membuat kita apa? Kita menjadi manusia yang sadar diri dan tahu diri. Self awareness kita kebangun. Bahwa ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita dipuji, pujian itu bukan untuk kita. Pujian itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ucapan hamdalah itu menetralisir pujian. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Sama halnya seperti halnya kita masih ingat pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Iblis itu dulu makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah. Makhluk yang sangat taat kepada Allah. Bukan hanya mulia, bukan hanya taat, tapi bicara pintar, ya, sangat pintar, ya. Tapi yang luar biasa, apa yang membuat iblis kemudian terpuruk, menjadi terkutuk, terhina? Karena sombong, karena merasa lebih. Nah, apa artinya? Ini iblis, ini orang makhluk yang sangat taat, yang sangat mulia, yang sangat pintar. Itu sombong, kemudian terkutuk. Nah, kita taat juga nggak terlalu, kita pintar juga nggak terlalu. Nah, bayangkan kalau kita sombong, maka luar biasa, ya, kita bisa jadi lebih buruk daripada iblis itu sendiri. Nah, karena itu ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ini itu seharusnya membuat kita menjadi manusia yang muncul kesadaran diri, self awareness, sadar diri dan tahu diri. Sehingga ketika kita sadar diri, maka ada keinginan untuk kita melakukan improvement. Muncullah orang-orang yang kompeten, bukan hanya bicara kompeten tapi juga bicara tahu diri, rendah hati. Ketika dipuji kita tidak terbang, ketika dihina kita tidak tumbang. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa pujian itu bukan untuk kita tapi untuk Allah.
Kenapa ketika dihina juga kita tidak tumbang? Karena kita juga yakin seandainya Allah tidak menutup aib kita, seandainya Allah membuka semua hal yang ada pada diri kita, maka boleh jadi hinaan orang tersebut itu lebih baik daripada diri kita yang sebenarnya. Jadi ucapan hamdalah itu membuat kita apa? Ada dua outputnya, yaitu sadar diri dan tahu diri. Jadi orang yang kompeten, orang yang rendah hati, yang juga tidak mau apa merendahkan orang lain, karena kita juga belum tentu lebih mulia daripada orang lain tersebut. Nah, karena itu maka kalimatnya apa? Di sini saya memberikan quote, yaitu jangan mempertahankan keberhasilan, tingkatkanlah keberhasilan. Salah satu caranya adalah dengan cara bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kemudian setelah kita Bismillah, kita God awareness kita muncul, Alhamdulillah muncul self awareness, kemudian kita menjadi orang yang baik. Nah, yang menarik ini ayah bunda bapak ibu semuanya, jadi orang baik itu tidak cukup. Kenapa? Karena banyak orang baik. Orang baik itu sangat banyak dan orang baik itu mudah dilupakan. Kata apa? Harus jadi orang yang great, orang yang luar biasa, orang yang hebat. Kalau misalkan kita ditanya ayah bunda bapak ibu semuanya, yang paling kita ingat, guru yang paling kita ingat, yang sangat baik atau yang baik aja, pasti kita akan mengatakan sangat baik. Sahabat-sahabat kita yang paling kita ingat yang seperti apa? Yang baik aja atau sangat baik? Pasti sangat baik. Teman kantor kita, rekan kerja kita yang paling kita ingat yang seperti apa? Yang disiplin aja atau sangat disiplin? Pasti kita akan mengatakan sangat disiplin. Jadi ada kata sangatnya. Bahkan Jim Collins mengatakan apa? Good is not enough. Good is the enemies of greatness. Baik aja nggak cukup. Baik itu musuhnya hebat. Jadi orang baik aja nggak cukup. Mudah dilupakan. Jadi kalau kita ingin diingat oleh banyak manusia lainnya, kita juga ingin didoakan, kemudian kita juga masih ingin diingat kebaikan kita, maka jangan hanya baik aja, tapi sangat baik. Ya, supaya kita bukan hanya diingat, tapi diingat dan didoakan oleh banyak manusia lainnya. Nah, bagaimana? Maka jadilah orang yang bermanfaat. Jadi, kata bermanfaat ini kata yang sangat luar biasa, ayah bunda, bapak ibu semuanya. Nah, kenapa? Karena gini, kalau ketika kita berangkat ke kantor, niat kita bermanfaat, maka insya Allah panggilan hati akan terjadi. Kita niatnya bukan untuk taking, tapi giving. Ketika kita sampai di kantor, maka kita berusaha untuk apa? Memberikan sesuatu kepada organisasi kita, rekan kerja kita, dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau niat kita hanya bicara bekerja, ketika kita berangkat ke kantor, niat kita bekerja, maka akan muncul rasa lelah. Kenapa? Karena kerja itu sesuatu hal yang sifatnya kewajiban. Kalau kita bicara kewajiban, maka insya Allah pasti ya akan mendapatkan hak kita ketika akhir bulan, yaitu apa? Berupa salary, tunjangan, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita niatkan bekerja, maka itu yang kita dapatkan. Dunia, insya Allah pasti dapat. Tapi apakah akhirat juga pasti dapat? Maka belum tentu. Dan saya tidak pernah mendengar ayah bunda bapak ibu semuanya, sebaik-baik manusia yang paling banyak kerja, saya nggak pernah dengar. Yang lebih sering saya dengar apa? Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa artinya? Berarti kita ubah mindset kita, berangkat ke kantor bukan untuk kerja, tapi untuk bermanfaat. Dengan ucapannya apa? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ketika berbagi, maka tidak pilih kasih, karena Allah maha pengasih. Maha pengasihnya Allah itu kepada semua makhluknya. Apakah orang itu beriman, apakah orang itu kufur, apakah orang itu munafik, ataukah orang itu jujur dan sebagainya, maka tetap diberikan oleh Allah apa? Oleh Allah kenikmatan di dunia ini, akan diberikan oleh Allah udara dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena Allah itu maha pengasih. Nah, kita sebagai hambanya Allah yang maha pengasih, maka kita menjadi hambanya Allah juga yang senantiasa bermanfaat kepada seluruh makhluknya. Ya, tidak pilih kasih. Tapi juga Allah maha penyayang. Maha penyayangnya Allah kepada orang-orang yang memang terpilih, orang-orang tertentu yang memang dia paling bertakwa, beriman, yang bersedekah, yang berinfak, yang tulus, yang ikhlas dan sebagainya, maka itu menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah dan insya Allah kelak akan masuk ke dalam surganya. Jadi ayah bunda bapak ibu semuanya, saya teringat dengan ucapan guru saya, ini ketika bicara giving awareness, maka menghormati kepada semua orang, ya menghargai semua orang, tidak pilih kasih. Ucapannya apa kalimatnya? Wajib hukumnya menghormati, pantang minta dihormati. Jadi wajib hukumnya menghormati kepada siapapun,
Apakah kepada orang yang berniat baik kepada kita atau yang memang berniat buruk kepada kita, tetap kita hormati ya. Ini bicara giving awareness. Ucapannya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, setelah kita God awareness dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian self awareness ucapannya Hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu apa? Ar-Rahmanir-Rahim membangun giving awareness, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Maka ini masih bicara tentang kita secara personal, ya. Kalau kita bicara hanya berbagi, berbagi, dan berbagi, tapi tidak ada arahnya, maka boleh jadi hasilnya kurang efektif. Nah, supaya efektif bagaimana? Maka berbaginya harus ada arah. Nah, harus ada visinya. Untuk apa kita berbagi? Maka ucapan yang berikutnya, ya, ayat yang berikutnya apa? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Bahwa akan ada hari kemudian, akan ada hari akhir. Bahwa ya kita nanti akan menjumpai ada hari kiamat, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu hari kiamat yang betul-betul semuanya akan binasa, akan hilang. Dan yang satu lagi kiamat sugro yaitu kematian kita. Apa yang kita persiapkan? Arahnya kemana? Ya, bicara visi, ada 3 visi yang harus kita betul-betul pikirkan. Yang pertama jangka panjang, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka pendek. Jangka panjang kita menjadi penghuni surga, jangka menengah kita mencapai visi organisasi kita, jangka pendek kita menjadi manusia yang paling bermanfaat di dunia ini. Nah, kenapa visi ini penting? Satu kalimat yang sering saya sampaikan, ayah bunda, bapak ibu semuanya. Ketika visi jelas, sekecil apapun langkah kita akan menjadi kemajuan. Sebaliknya, ketika visi tidak jelas, maka sebanyak apapun langkah kita bukanlah kemajuan. Ada orang yang ketika diminta ikut lomba lari, hadiah 1 miliar, pasti dia semangat. Ya, bayangkan kalau misalkan disampaikan garis finishnya nggak jelas, maka apa yang terjadi? Maka dia akan berkurang semangatnya. Boleh jadi apa dia akan mengatakan nggak jelas nih. Dia akan membuat kita lelah, kita lari kita banyak, langkah kita banyak, tapi kita nggak tahu sudah mendekati garis finish atau masih jauh. Nah, sama halnya juga gini, ayah bunda, bapak ibu semuanya. Organisasi pasti punya visi. Nah, bayangkan kalau visi itu hanya sebuah kalimat, hanya sebuah formalitas tertempel di dinding, tertempel di company profile. Tidak menjadi apa? Tidak dianggap penting, tidak menjadi milik dari setiap anggota organisasi. Apa yang terjadi? Maka akan dianggap kurang jelas, akan dianggap nggak jelas visinya. Hanya sebatas kalimat-kalimat yang bahasanya bagus, tapi tidak membumi. Dan ini banyak sekali ayah bunda, bapak ibu semuanya. Makanya saya sering bilang apa? Banyak organisasi yang punya kalimat visi, tapi belum punya visi. Nah, itu banyak sekali. Kenapa? Karena visinya hanya jadi pajangan. Nah, karena itu apa? Visi itu harus apa? Harus betul-betul kita yakini. Kita anggap penting. Menjadi penghuni surga Firdaus. Apa alasan kita berbagi manfaat? Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ya ketika kita menjadi hambanya Allah yang senang berbagi, bermanfaat, maka kita jelas arahnya apa? Arahnya mencapai jangka panjang kita, visi kita, yaitu menjadi penghuni surga Firdaus. Kalau misalkan kita bermanfaat di organisasi, maka arahnya jelas mencapai visi organisasi kita. Dan kita secara jangka pendeknya apa? Secara personalnya menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kalau visi sudah jelas, ya, maka langkah kita akan jadi kemajuan. Kalau visi tidak jelas maka akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya hanya program saja, banyak aktivitasnya, tapi nggak tahu apakah sudah mendekati pencapaian visi kita atau masih jauh. Dan ini banyak sekali yang mengalami seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah ada visi, maka yang berikutnya ucapannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini berupa bicara tentang purpose dan bicara tentang mission atau bicara strategi. Kalau dalam perspektif budaya organisasi, ya. Banyak visi yang tidak berhasil, banyak visi yang tidak tercapai. Kenapa? Karena purpose-nya nggak clear. Karena strateginya juga kurang clear. Karena itu apa? Maka ucapannya iyyaka na'budu. Kenapa kita ingin menjadi penghuni surga? Kenapa kita ingin mencapai visi organisasi kita? Kenapa kita ingin mencapai visi pribadi kita? Karena kita punya purpose yang jelas. Apa bicara purpose itu? What is the difference between vision and purpose? Visi itu bicara big picture, sementara purpose bicara reasonnya, alasannya. Untuk apa sih saya mencapainya?
Contoh paling gampang gini, ayah bunda semuanya, kita diundang acara nikahan, datang di acara nikahan itu adalah bicara visi kita, to be there. Nah, membahagiakan orang yang mengundang bicara purpose-nya, alasannya apa sih, bicara why-nya apa sih. Nah, karena itu, setelah kita punya visi, maka jangan lupa alasan kita harus kuat. Alasan kita harus jelas. Contoh paling mudah kenapa alasan itu harus kuat. Ketika kita diminta bangun malam hari jam 1, jam 2, tapi nggak punya alasan apapun, maka kita pasti akan enggan ketika bangun malam. Tapi ketika jelas, contoh ketika orang yang mungkin belum terbiasa sholat tahajud atau bangun malam, dia harus berangkat ke bandara, ya, pesawat jam 4, harus berangkat umroh. Saya yakin dan percaya, ayah bunda bapak ibu semuanya, pasti dia akan semangat jam 1 bangun. Kenapa? Karena dia jelas alasannya, dia bangun untuk apa. Nah, karena itu bicara untuk visi kita supaya benar-benar membuat kita semangat, maka harus ada purpose-nya. Apa purpose-nya? Iyyaka na'budu. Yaitu hanya kepada Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu kami mengabdi. Mengabdi, menyembah itu adalah bicara our purpose. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, semuanya adalah apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Ya, jadi kalau sudah jelas nih kita sebagai abdinya Allah, maka muncul apa? Spirit yang luar biasa. Karena kita sebagai abdinya Allah. Nah, kemudian dalam perjalanannya pasti kita butuh proses. Nah, bicara strategi, bicara tentang mission, maka apa mission terbaik manusia? Wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Sama halnya seperti halnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun, mentok di Laut Merah. Kemudian apa yang dilakukan? Beliau minta tolong kepada Allah. Nabi Musa minta tolong kepada Allah. Kemudian diberikan taktik atau caranya. Jadi bicara tentang strategi, bicara tentang taktik. Strategi terbaiknya minta tolong kepada Allah, taktiknya diberikan oleh Allah apa? Memukul tongkat ke lautan. Pukul tongkat ke lautan itu bicara taktik. Ya, caranya, how to-nya, bagaimana cara melakukannya. Nah, cara yang sangat mudah sesungguhnya untuk dilakukan oleh seorang manusia, bahkan anak kecil pun bisa mukul tongkat ke lautan. Berarti yang membuat lautan terbelah itu bukan caranya, tapi kehendaknya. Wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah adalah strategi terbaik manusia. Sama halnya ketika kita sakit, kemudian sulit untuk sembuh dan sebagainya sudah kemana-mana. Kemudian kita minta tolong kepada Allah. Ternyata datang ke salah satu tempat dan ternyata disitulah cara terbaiknya untuk sembuh kita. Yang menyebabkan kita sembuh bukan caranya, tapi apa? Kehendaknya Allah. Minta tolong kepada Allah, diberikan cara datang ke satu tempat, dan yang membuat kita sembuh bukan dokternya, bukan tempatnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaknya. Jadi seberat apapun masalahnya, sesulit apapun masalahnya, maka cara terbaik kita, ya, strategi terbaik kita minta tolong kepada Allah. Alasan tertinggi manusia hidup di dunia adalah mengabdi kepada Allah dan misi terbaik manusia adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini saya lewat aja ya Bunda semua agar waktunya bisa lebih cepat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ad-din, agama Allah, kitabullah, ya. Bicara jalan yang lurus itu ada dua kategorinya, apa? Baik dan benar. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Apa contoh yang baik belum tentu benar? Tersenyum itu baik. Tapi tersenyum di atas penderitaan orang lain itu nggak benar atau salah. Menolong orang itu benar, tapi menolong tanpa bertanya maka hasilnya jadi kurang baik. Karena itu apa? Baik dan benar, bicara lurus. Nah, karena itu kita sudah punya acuannya apa? Acuannya adalah bagaimana kita meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fatonah, amanah, sidik dan tablik. Nah, kemudian bagaimana membangun behaviornya? Maka dengan ucapan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yaitu dengan cara apa? Kita mengikuti jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Jalannya para nabi, jalannya para rasul, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang memang sudah jelas ya Allah ada dalam Al-Qur'an contoh-contoh kebaikannya dan sebagainya. Kemudian itu jangan ikuti orang-orang yang dimurkai dan yang sesat. Nah, bicara do's dan don'ts di sini. Yang diberi hikmat bicara do's yang harus kita ikutin. Bicara yang dimurkai dan sesat bicara don'ts-nya. Ya, para pemimpin yang sombong tadi
Pak Dr. Hasan menceritakan tentang bagaimana ya Korun, bagaimana Man dan sebagainya, bagaimana orang-orang yang kategorinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hindari atau jangan kita lakukan. Don'ts-nya kita. Do's dan don'ts kita harus kita jelas, harus perjelas. Ini membangun behavior kita ya. Ucapannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesimpulannya, ayah bunda semuanya, Bapak Ibu, ya, ini model yang sedang saya buat bukunya. Mudah-mudahan mohon doanya ini bisa cepat selesai. Jadi bicara Bismillahirrahmanirrahim, akan outputnya apa? God awareness, Alhamdulillahirabbil alamin, self awareness, Ar-Rahmanir-Rahim, giving awareness, Maliki Yaumiddin. Kita akan menjadi pribadi yang visioner. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bicara purpose dan bicara the best strategy, bicara mission. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita punya panduan, kita punya pegangan, yaitu ad-din, agama Islam, kitabullah, dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang bisa kita contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bicara tentang behavior. Ada do's dan don'ts yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan. Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Dan role model terbaik ya, uswatun hasanah kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Serta ada para nabi rasul yang bisa kita contoh keteladanannya. Eh Terakhir dari saya, ayah bunda semuanya, ini ada PR kehidupan ya. Yang pertama, libatkan Allah dalam setiap aktivitas, kemudian tidak merasa bangga ketika dipuji, tidak sedih ketika dihina, siap bantu orang lain yang kesulitan, bekerja cerdas dan terarah mengacu kepada visi. Ingat, apapun yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Allah, menjalankan nilai-nilai agama, berpegang teguh pada kitab suci, dapat jadi role model perilaku baik di rumah ataupun di organisasi. Kenapa saya bilang baik di rumah ataupun di organisasi? Karena banyak orang yang di organisasi kelihatannya keren banget, luar biasa, tapi di rumah biasa-biasa aja. Karena itu apa? Harusnya hebat di organisasi dan juga hebat di rumah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Segala hal yang di dunia ini, insya Allah pasti ada titiknya, ada akhirnya. Kita persiapkan diri kita menuju ke titik tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada masukan, ayah bunda semuanya ditunggu masukannya. Kalau ada pertanyaan, mohon nanti kalaupun kita bersama-sama berbagi, ada yang bisa membantu, dipersilakan. Demikian Ustadz Dr. Hasan, sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama tadi waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.